Hi, it's Dita. Been a while, yeah. As you guys can see, I have a few changes. One of them being my hair was cut short because I feel the need to change. So kali ini aku akan membagikan kepada kalian uh, apa aja yang aku isi di form beasiswa LPDP aku, khususnya di bagian kelebihan, kekurangan, dan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan juga sama teman-teman. Hmm. So di sini aku udah buka halaman beasiswa LPDP aku. Nah yang pertama itu ada kelebihan atau strong point yang dimiliki. Di sini ini halaman beasiswa LPDP aku tahap 2 tahun 2022 kemarin. Ini yang aku isi kurang lebih ada 10 lah kelebihan atau strong point. Let's run through one by one. Saya mau bereksperimen dan tidak pernah membiarkan ego saya menghalangi jawaban yang benar. Maksudnya di sini bereksperimen itu taking risk dan juga curious about something that you haven't done before. Di situ maksud aku bereksperimen dan tidak pernah membiarkan ego saya menghalangi jawaban yang benar. Jadi maksudnya kalau misalnya memang ternyata di dalam eksplorasi atau eksperimen aku itu menemukan bahwa the right things are the ones that are against what I think was right, itu aku nggak lantas kayak judgmental, oh harusnya kayak gini, karena pada kenyataannya ya memang itu bukan yang betul gitu ya. Yang kedua, saya mampu membangun atau menciptakan sesuatu di lingkungan yang mengganggu. Nah, maksudnya lingkungan yang mengganggu itu tuh kayak sesuatu yang nggak kondusif gitu. Sometimes we are forced to do stuff ketika kita rasa lingkungan kita tuh nggak mendukung kita untuk melakukan hal itu gitu ya. It could be from uh, others, it could be from ourselves. Misalnya ketika mental kita lagi unstable, di kasus aku itu aku masih mampu untuk either itu belajar, bekerja, melakukan sesuatu yang produktif gitu ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa whatever the obstacle might come, nanti ketika aku studi S2, aku mampu terus tetap berjuang hingga titik akhir, walaupun pastinya akan ada gangguan-gangguan itu, keadaan-keadaan yang memang mungkin menjadikan studi itu kayak nggak mungkin gitu, nggak maksud menghentikan ya, maksudnya there will be things like that ya, dan kita harus menunjukkan bahwa kita punya quality itu untuk tetap ada di the right track dan nggak putus asa. Yang ketiga, memotivasi orang-orang di sekitar saya membantu menunjukkan kepada mereka kemampuan mereka. Ini based on pengalaman aku. Aku udah kerja kurang lebih di past 7 years, dan salah satu titel yang pernah aku jalanin adalah product manager, dan di situ juga aku belajar mengenai people management. Jadi kita tuh tidak selamanya ketika kita menjadi seorang pimpinan, kita itu tidak selamanya harus bossy gitu, dan gak boleh bossy nyuruh orang gitu. Sometimes we have to show them what they are capable of, karena mungkin mereka outlook themselves gitu ya. Kita harus melihat tim kita tuh sebenarnya what are they capable of, kenapa dia ada di tim kita, dan gimana caranya kita
agar mereka itu realize their own talents dan apa ya, bakat lah di situ, punya potensi gitu. Terus ada ketajaman mental dan intuisi selalu mengarahkan saya ke jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa ada filosofi yang sering ditanamkan oleh orang tuaku yang selalu aku ingat. Emas batangannya, maksudnya emas, bukan the color gold, no. The gold itu, emas itu kalau dicemplungin kemana aja dia tetap gold. Dalam arti kamu mau dicemplungin di mana aja harus tetap menjadi kamu gitu. Jadi mungkin kadang we find ourselves in a bad sticky situations, dan dengan intuisi dan juga ketajaman mental itu harapannya kita tidak kehilangan diri kita, we don't lose ourselves, dan selalu ada di jalan yang benar. Kemudian aku nulis kemampuan menghasilkan ide pemecahan masalah yang didapat dari pemahaman yang dalam tentang masalah yang dihadapi. Maksudnya di sini adalah problem solving skill ya. Problem solving skill itu yang aku selama ini alamin itu betul-betul skill yang sangat abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena gini, setiap orang punya a way of solving a problem itu berbeda, dan sebetulnya core dari skill problem solving is that you know the root atau cause of the problem is, then you know how to work it out atau work around dari solusi pemecahan masalah tersebut yang mungkin tidak bisa kamu lakukan saat itu. Kenapa ini penting dipunya oleh kita semua? Karena nggak cuma dari profesional aja, tapi kalau di kehidupan personal kita nggak ada problem solving skill, we would end up being somebody yang impulsively reckless gitu, nggak bisa memetakan masalahnya di mana, solusinya seperti apa. Jangankan solusi masalahnya di mana aja, mungkin kadang aku pribadi juga dulu tuh nggak ngerti sebenarnya masalahnya itu tuh ada di A, tapi yang kita betulkan tuh malah di Z. Jadi jauh banget dari yang apa harusnya kita fix. Kemudian aku nulis juga, ini keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berpikir di luar kotak untuk tetap berkembang ya. Thinking outside the box itu sometimes will take you far. Tapi aku pribadi tend to not be too eccentric in a way that aku bisa berpikir di luar kotak tersebut, out of the box thinking, tapi tidak terlalu nyentrik atau eccentric sehingga idenya ataupun my ways of thinking itu dipertanyakan gitu, if that makes sense. I hope it makes sense. So, kemudian ada mental state yang stabil walaupun sedang sakit, selalu berusaha profesional dan berjuang untuk menyelesaikan apa yang saya mulai. Sebagai seorang dengan limitasi mental, seorang penyandang disabilitas mental, being mentally ill itu adalah sebuah struggle yang sangat berat kalau dipikir terus-terusan, dan kemauan untuk tetap bisa bersosialisasi atau function di masyarakat at the end of the day, yang akhirnya bisa membuat aku pribadi tetap hidup, tetap menjalani hidup, tetap berusaha ya seperti orang normal, tapi tidak berpura-pura ya. Maksudnya sometimes I've been told to fake it just to get through the day, padahal I need medication, dan bukan cuma harus fake it, but I need help, so I seek help, dan apakah ketika mental stateku nggak stabil aku tidak
berusaha profesional, no. Ketika mental aku tidak stabil, aku akan selalu berusaha profesional dan menyelesaikan apa yang aku mulai, terutama karena aku pribadi sekarang udah kerja. Semua task aku akan selesaikan di hari itu sesuai jam kerja, if possible. Dan ya, baru setelahnya aku minum obat, karena kebanyakan obat yang aku ambil itu memang bikin aku tidur, bikin aku kurang bisa bekerja yang berat gitu, karena akan kehilangan energi sih. Yang selanjutnya ada kecintaan terhadap bangsa Indonesia menjadi kekuatan saya untuk tetap belajar, meraih asa dan cita-cita. Ini adalah sebuah klise menurutku. Tapi setiap bangsa Indonesia terutama harus punya ini, kecintaan kita terhadap bangsa sendiri ya. There were days dimana aku tuh kayaknya kok nggak punya rasa patriotik ya. Aku kok nggak ngerasa aku cinta tanah air ini. Tapi no, ternyata it was kind of a calling yang you will hear one day. Kalau sekarang belum, one day you will hear the voice inside you that tells you that you love the country that you live in, that you were born in. Kalau kamu cinta bangsa Indonesia, and that you want to do something for the people to help them, itu nanti akan ada. Dan itu sebuah hal yang tidak bisa diforce, dipaksa, because it's love. It cannot be forced. So, terus ini karena banyak banget, I will let you guys read it. Aku akan mungkin membacakan yang mungkin yang yang akan menimbulkan pertanyaan seperti Nah, ini dapat mengetahui kekuman terbaik saya dan bagaimana saya dapat memanfaatkannya. Ini typo, don't do that. Aku rekomen kalian benar-benar baca dan jangan panik ketika membaca ulang form kalian. Karena typo-typo kayak gini juga bisa dijadikan nilai kurang oleh para penilai. Tapi alhamdulillah tidak menjadi batu sandungan yang berarti. Dapat mengetahui kekuatan terbaik saya dan bagaimana saya dapat memanfaatkannya. Itu juga penting ya teman-teman. To know your strength is to know what you can do for the society. Penerimaan atas din. Penerimaan atas din, atas diri maksudnya. Bersyukur atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerimaan atas God, ya Allah. You can just read it, then you can feel free untuk nanya aku. Oh, di sini juga ada yang kedua tuh ada kelemahan ya. Ini section kelemahan, kekurangan, weak point yang dimiliki. Di sini aku masukin 3, tapi ini benar-benar the big picture of what my weakness are. Dan aku juga menjelaskan despite my weakness, aku tuh bisa loh ternyata men-tackle ini, menjadikan ini tuh menjadi sesuatu yang bisa aku manfaatkan juga at the end of the day. Kayak sensitif secara emosional, namun hal ini menjadikan saya berempati tinggi pada orang lain, which is good. Ya, terus di sini ada pengalaman membanggakan. It could be anything. Mungkin ketika kalian sekolah dulu, mungkin pas kuliah atau pas kerja, recent pengalaman yang masih baru-baru ini terjadi. Gitu ya. Di sini aku juga masukin tautan LinkedIn aku untuk support cerita aku tadi. Terus ada pengalaman kurang membanggakan juga. Dan ini hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Kalian bisa baca, mungkin bisa jadi inspirasi juga buat kalian. Tapi ingat teman-teman,
essay or whatever yang kita tulis ini akan melalui penilaian plagiarisme. So make sure yang kalian tulis itu adalah pokok pikiran kalian sendiri dan tulisan kalian sendiri gitu. Nah, kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja ini juga kalau kalian belum kerja, of course, bisa dipakai yang selama belajar, mungkin pas belajar S1, mungkin belajar waktu SMA juga bisa. Kalian masukin, kemudian tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya ini tuh lebih ke kapan sih kalian tuh pernah dihadapkan di situasi dimana kalian itu harus keluar dari zona nyaman kalian. It could be anything. Really, aku masukinnya yang recent. Dari awal aku lulus kuliah sampai sekarang gitu. Nah, yang terakhir itu ada pembeda dari peserta lainnya. Ini benar-benar accustomed to yourself. Aku cuma bisa memberi heads up aja bahwa nanti mungkin ada pertanyaan seperti ini kalian udah bisa jawab gitu. So, kalau kalian ada yang masih mau ditanyakan dari yang kalian lihat di layar pada saat ini, kalian bisa banget nge-reach out aku di Instagram ataupun di LinkedIn maupun di comment section di YouTube di video ini. So, video kali ini singkat banget because ini akhir tahun. I'm really busy with work and I hope you guys understand. And I promise I will upload more videos once everything is all done. So, I'll see you guys on the next videos. Bye!